Iran pasti akan menipu Donald Trump dalam kesepakatan program nuklir dan diam-diam menjebak Presiden Amerika tersebut. Ini bukan sekedar kata-kata dari para pembenci Presiden Amerika. Tidak. Ini adalah pernyataan dari Kepala Intelijen Utama Amerika Serikat. Direktur Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat, John Ratcliffe, menyatakan keraguan bahwa Iran akan mematuhi kesepakatan program nuklir sama sekali. Dan dia melaporkan hal ini kepada Donald Trump, didukung oleh data intelijen yang menunjukkan bahwa orang-orang Iran sudah mulai mempersiapkan langkah-langkah untuk diam-diam menggagalkan kesepakatan tersebut. Pernyataan yang digunakan Ratcliffe dalam percakapan dengan Presiden Amerika Serikat dan pejabat tinggi lainnya benar-benar menghantam dasar dari seluruh kesepakatan antara Amerika dan Iran ini. Cara para pejabat Iran membahas kesepakatan di antara mereka sendiri sama sekali tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan kepada para perantara dan Amerika Serikat. Dan kesimpulan yang seharusnya, membuat Gedung Putih merinding terdengar seperti ini. Data intelijen Amerika Serikat menunjukkan bahwa niat Iran tidak sesuai dengan kewajibannya berdasarkan ketentuan kesepakatan tersebut. Ini berarti bahwa kesepakatan abad ini bisa berubah menjadi kegagalan besar. Dan tentang hal ini, intelijen Amerika sudah memperingatkan Trump. Tapi mari kita bahas semuanya satu persatu. Nama saya Alexei Peci. Mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran ini, beri like, dan tulis komentar apa saja dari Anda. Dan jangan lupa untuk berlangganan saluran Telegram saya, Peci News. Linknya ada di deskripsi video ini. Jadi, Kepala Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat, John Ratcliffe, secara tak terduga mengejutkan publik dengan pengakuan bahwa intelijen Amerika sudah memiliki informasi bahwa Teheran tidak berniat menjalankan perjanjian apapun yang ditandatangani dengan Trump. Rahasia di Teheran. Mereka sedang membahas bagaimana cara terbaik untuk menipu Trump, tetapi sebelumnya mereka ingin mendapatkan sebanyak mungkin konsesi dan uang darinya. Ratcliffe menyatakan bahwa bahkan tintanya belum kering, namun intelijen Amerika sendiri sudah memperingatkan, kalian sedang ditipu. Namun demikian, dengan latar belakang seperti ini, Trump tetap mengadakan pesta kemenangan, parade kemenangan, dan sebagainya. Pada Minggu malam, dia dengan penuh gaya dan hikmat mengumumkan bahwa perang telah berakhir. Trump menyampaikan bahwa dia telah mengizinkan pembukaan penuh Selat Hormuz tanpa memungut biaya apapun dari kapal-kapal yang melintas. Dan dia memerintahkan agar blokade laut Amerika segera dicabut. Dan seperti yang diumumkan Trump dengan penuh kemenangan, kutipannya, kapal-kapal dari seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir deras. Kemudian dia menjelaskan detailnya, tentu saja. Dia menjelaskan tentang jadwal, kapan semua itu akan terjadi. Katanya memorandum akan segera diterbitkan. Hari ini dia berjanji bahwa seluruh teksnya akan segera dipublikasikan. Katanya itu sudah ditandatangani dan Selat Hormuz akan sepenuhnya dibuka. Tapi tentu saja bukan hari ini, melainkan pada hari Jumat 19 Juni dan melintasinya tidak akan dikenakan biaya. Meskipun orang Iran mengatakan mereka akan tetap mempertahankan biaya tersebut. Upacara penandatanganan resmi akan berlangsung pada 19 Juni di Swiss di Jenewa dengan mediasi dari Pakistan. Mari kita coba sebisa mungkin, seobjektif mungkin, melihat siapa sebenarnya yang merayakan kemenangan, dan apakah memang ada pemenang dalam perang ini saat ini. Karena Teheran juga mengklaim dokumen yang sama sebagai miliknya sendiri, bahkan secara mutlak. Dan yang lebih buruk bagi Washington, Teheran melakukannya dengan sangat meyakinkan. Jadi, kedua belah pihak menyatakan bahwa merekalah yang menang. Tapi tidak mungkin ada dua pemenang dalam satu perang. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Garibabadi, menyatakan, diumumkan penghentian perang secara permanen dan segera di semua front termasuk Lebanon. Kantor Berita Negara Mehr merumuskan dengan lebih tegas lagi dalam istilah kapitulasi musuh. Kutipan, berkat keteguhan dan perlawanan sengit Iran, rakyat Iran, Amerika terpaksa mengambil keputusan untuk menarik pasukannya dari semua front, termasuk Lebanon. Ketua Parlemen Iran, Ghalibaf, yang menandatangani versi virtual dari perjanjian tersebut, menyebutnya sebagai langkah penting menuju kemenangan akhir. Dan inilah detail kunci yang benar-benar mengungkap keseimbangan nyata dari konsesi yang diberikan. Menurut kantor berita Iran Fars mengutip Dewan Tinggi Keamanan Nasional Iran, setelah serangan Israel ke Beirut, Iran membatalkan negosiasi. Itu terjadi pada hari Minggu, dan Iran siap menyerang Israel sebagai balasan. Namun, konsesi menit terakhir dari Trump seperti menjaga keutuhan wilayah Lebanon, penarikan pasukan Israel dan pencabutan blokade meyakinkan Teheran untuk tidak melakukannya, artinya tidak menyerang Israel. Dan di sini saya tekankan sekali lagi, artinya bukan Amerika Serikat yang menekan Iran, justru Iran yang mengajukan ultimatum.
mengancam akan melakukan eskalasi. Dan Presiden Amerika Serikat membuat konsesi agar Iran mau kembali ke meja perundingan. Siapa yang sebenarnya mengatur syarat di sini? Itu pertanyaannya. Saya ingatkan, pada hari Minggu memang Trump sudah bicara kemana-mana. Katanya, kita hampir menandatangani kesepakatan. Sebentar lagi akan kita tanda tangani. Dan pada saat itu, Israel menyerang Lebanon. Setelah itu, Trump sangat marah. Dia berteriak, bagaimana bisa seperti ini? 1 jam sebelum penandatanganan perjanjian, Israel menyerang Lebanon dan seterusnya. Setelah itu, dia mulai menekan cukup keras Perdana Menteri Israel, Netanyahu. Dan setelah itu, Iran berkata, kami keluar. Dan Trump berkata, tidak, kalian apa? Tidak, ayo mari kita tanda tangani. Saya ulang tahun, 80 tahun dan saya ingin hadiah untuk ulang tahun saya, penandatanganan perjanjian. Menurut Anda, bagaimana? Apakah Iran berhasil mendapatkan beberapa konsesi dalam situasi ini? Sepertinya iya. Tapi di sini ada pertanyaan, apa yang Iran berikan sebagai gantinya? Sebenarnya hampir tidak ada yang bersifat materi, berdasarkan deskripsi syarat-syarat memorandum, yang mana itu belum merupakan kesepakatan final. Setelah penandatanganan, kedua belah pihak akan mengumumkan penghentian permusuhan secara langsung, penuh, dan permanen di seluruh wilayah, termasuk Lebanon. Blokade terhadap Iran dicabut. Washington berjanji untuk tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri Iran, tidak menambah jumlah pasukan Amerika di wilayah tersebut, dan mencairkan setengah dari aset Iran, itu sekitar 12 miliar dolar. Dan satu-satunya konsesi Teheran dirumuskan sedemikian rupa sehingga sama sekali tidak merugikan Teheran apapun. Sebagai imbalan atas semua ini, Iran setuju untuk tidak mengembangkan atau membeli senjata nuklir. Artinya, secara de jure dan de facto, Iran tidak melakukan apa-apa. Tidak ada yang melemahkan kekuatan militer atau pengaruhnya di kawasan. Secara de facto, Iran tetap sama seperti sebelum perang. Dengan program rudal yang sama, dengan program drone yang sama, dan dengan kekuatan proksi yang sama di seluruh kawasan yang akan terus didukungnya. Hizbullah bahkan tetap utuh tanpa perubahan setelah perang ini. Padahal sepertinya tujuannya agak berbeda. Dan yang paling utama, negosiasi mengenai program nuklir itu sendiri ditunda sampai nanti, yaitu selama 60 hari setelah gencatan senjata. Artinya, Iran mendapatkan uang, selat yang terbuka, pencabutan blokade, bahkan sebagian penarikan pasukan Amerika langsung sekarang. Sedangkan soal nuklir, ya nanti saja kita bahas. Inilah yang sedang diperingatkan oleh Direktur CIA sekarang. Sekarang soal Israel. Di sini, kata kegagalan bukan lagi sekedar metafora, tapi sudah menjadi diagnosis dari mulut orang Israel sendiri. Misalnya, Washington Post menggambarkan suasana hati Israel dengan satu kata, bencana. Orang Israel bilang, bencana. Apa itu? Kutipan, kesepakatan yang melemparkan pelampung penyelamat kepada rezim berdarah di Teheran. Dan kemarahan orang Israel di sini tidak hanya ditujukan kepada Trump. Kemarahan itu hanya terfokus pada satu orang saja. Orang Israel dari seluruh spektrum politik marah terhadap kesepakatan sementara ini. Mereka menyebutnya sebagai bencana bagi Israel. Dan mereka melampiaskan kemarahan mereka kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang akan menghadapi pemilu pada musim gugur. Inti tuduhannya sangat keras. Tuduhan itu dirumuskan oleh para mantan pemimpin negara yang juga ikut serta dalam persaingan pemilu. Para kritikus mengatakan bahwa Netanyahu telah menyeret Trump ke dalam perang dengan Iran dengan menjanjikan sesuatu yang tidak bisa dia berikan. Dan sekarang Trump menarik Israel keluar dari konflik sebelum negara itu siap. Perdana Menteri salah menilai keinginan Trump untuk terlibat dalam perang yang berkepanjangan. Dia dikalahkan oleh Iran dalam perundingan dan tersingkir ke pinggir oleh pemain-pemain lain di kawasan itu. Lebih dari itu, diketahui bahwa Trump bahkan menolak untuk membahas dengan Netanyahu versi final memorandum dengan Iran. Dan mantan Perdana Menteri sekaligus rival Netanyahu, Ehud Barak, mengatakan di siaran PBS, penyiar publik, sesuatu yang tampaknya akan menjadi pengulangan dalam kampanye pemilu mendatang. Dan inilah yang dia katakan. Israel membayar harga atas kesombongan dan kebutaan Netanyahu. Iran menjadi lebih kuat, Israel menjadi lebih lemah. Dan itulah strateginya. Tanggung jawab strategis. Selain itu, pemimpin sayap kiri tengah dan mantan jenderal Yair Galan mengungkapkan dengan cukup gamblang dan menyatakan bahwa Trump menandatangani perjanjian yang mengalirkan miliaran dolar ke rezim Ayatollah, membiarkan infrastruktur nuklir tetap utuh, mempertahankan ancaman balistik, dan melemparkan pelampung penyelamat kepada rezim mematikan di Teheran. Dan lawan utama dalam pemilu musim gugur, Yair Lapid, menyebut kesepakatan itu sebagai salah satu kegagalan paling mengejutkan di Venesia. Kebijakan luar negeri dan kebijakan keamanan Israel sepenuhnya dijalankan atas nama Netanyahu.
Netanyahu sendiri pada konferensi pers berusaha tetap tenang dan mengulangi mantranya bahwa mencegah Iran memperoleh senjata nuklir adalah misi seumur hidupnya. Dan selama dia menjadi Perdana Menteri, Iran tidak akan memiliki senjata nuklir. Tidak hari ini, tidak besok. Namun, retorika itu semakin jauh dari kenyataan. Dan Netanyahu berjanji tidak akan menarik pasukan dari Lebanon, padahal itu adalah salah satu syarat kesepakatan. Dan disinilah jebakan yang dia ciptakan untuk dirinya sendiri. Hubungan dengan Trump mungkin mengharuskan untuk mengakhiri kampanye militer yang populer di Lebanon di Israel. Karena Hizbullah cukup meluncurkan satu roket saja ke kota Israel di utara, maka seluruh struktur gencatan senjata akan runtuh. Dan Trump sama sekali tidak menginginkan itu. Dia akan memberikan tekanan maksimal kepada Israel. Mengapa ini merupakan kegagalan khususnya bagi Amerika Serikat, bukan hanya bagi Israel? Mari kita bahas hal ini juga. Karena Washington keluar dari perang 3 bulan, tepatnya 107 hari kalau tidak salah sudah dihitung, tanpa mencapai satu-satunya tujuan yang mereka nyatakan. Itu adalah penolakan yang dijamin dari Iran terhadap senjata nuklir. Tapi mereka sudah memberikan aset nyata. Uang, selat yang terbuka, blokade dicabut, semuanya benar-benar luar biasa. Dan di atas semua itu, ada peringatan dari Direktur CIA sendiri bahwa Iran bahkan tidak berniat memenuhi kewajiban yang bahkan belum mereka setujui. Trump yang merasa rentan sudah menyiapkan jalan mundur untuk dirinya sendiri. Dia sudah menyatakan bahwa dia siap melanjutkan aksi militer jika Teheran tidak setuju dengan persyaratan terkait program nuklir. Tapi ancaman dengan format "kalau ada apa-apa kami akan menyerang lagi" sekarang sudah tidak efektif. Karena kalian sudah secara terbuka mencabut blokade itu. Kalian sudah mulai mencairkan sebagian dana yang dibekukan. Kalian juga sudah mencabut sanksi-sanksi. Kalian sudah melepaskan instrumen tekanan kalian. Sudah, sekarang tidak ada lagi. Lalu dengan apa lagi kalian akan mengancam? Tapi Anda tahu, ada juga perhitungan strategis yang lebih luas, yang bahkan dibuat di negara-negara Teluk Persia. Karena setelah pernyataan Gedung Putih tentang berakhirnya perang, di Israel terjadi kemarahan, kekhawatiran, dan sebagainya. Dan di negara-negara Teluk Persia, mereka menyatakan bahwa situasinya menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Dan kepercayaan terhadap Amerika Serikat dalam hal isu keamanan telah terganggu. Sekutu Israel dan monarki Arab memandang Washington dan melihat sebuah negara adidaya yang dipermainkan lawannya di meja perundingan setelah diseret ke dalam perang. Begitulah cara mereka melihatnya. Di kawasan Timur Tengah, perang ini dipandang sedikit berbeda. Mereka melihat bahwa benar Iran telah menyeret Amerika ke dalam perang, mempermalukan mereka, dan memberitahu bahwa kalian tidak akan menang dengan cara militer. Bahwa negara-negara Teluk Persia sebenarnya tidak begitu dilindungi oleh Amerika. Bahwa Amerika hanya memperjuangkan kepentingan mereka sendiri dan bisa saja mengabaikan kepentingan yang lain. Kesimpulan untuk malam ini. Mari kita ke 16 Juni. Hari ini keadaannya seperti ini. Penandatanganan perjanjian antara Amerika Serikat dan Iran dijadwalkan pada hari Jumat di Jenewa. Dan Selat Hormuz mulai terbuka, mari saya sebut begitu. Minyak sepertinya sudah mulai mengalir, Trump merayakannya. Namun, jika semua kegembiraan yang ditunjukkan itu disingkirkan, yang tersisa adalah situasi yang tidak nyaman. Iran menyebut ini sebagai kemenangan, dan menurut intelijen Amerika Serikat, mereka berbohong tentang niat mereka. Israel menyebut ini sebagai bencana dan menganggap karir politik Netanyahu sudah berakhir. Negara-negara Teluk Persia mengatakan bahwa mereka percaya. Kepercayaan terhadap Amerika telah rusak. Kesepakatan yang ingin Trump banggakan sebagai lencana, sebagai tanda kehormatan pembawa perdamaian, berisiko tercatat dalam sejarah dengan cara yang sedikit berbeda. Sebagai momen ketika Amerika Serikat mengumumkan perdamaian, tetapi pada kenyataannya kalah dalam perang. Dan yang paling mengkhawatirkan dari seluruh cerita ini adalah bahwa peringatan tentang penipuan itu bukan datang dari musuh, bukan dari para kritikus, bukan dari berita palsu seperti yang sering dikatakan Trump. Tidak. Tapi dari orang yang memimpin intelijen Amerika. Dari Direktur CIA. Dan peringatan ini disampaikan bahkan sebelum tanda tangan pertama benar-benar dibubuhkan dalam perjanjian itu. Di sini saya akan berhenti sejenak. Pendapat dan kesimpulan Anda silakan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja channel YouTube ini, saya akan sangat berterima kasih. Anda bisa melakukannya dengan donasi melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Itu saja dari saya, jaga diri Anda, sampai jumpa.